Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-102. Kita masih akan melanjutkan kajian menarik dan mendalam kita terkait dengan jagat raya ini sesungguhnya nyata ataukah semu. Kita telah melakukan kajiannya dalam beberapa episode yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam forum kita. Di episode yang lalu kita telah mengambil sebuah kesimpulan dari kajian kita bersumber dari ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun pendekatan saintifik modern. Bahwa jagat raya ini sangat boleh jadi sesungguhnya semu belaka dan hanya sebuah hologram proyeksi dari eksistensi ketuhanan itu. Kita sudah melakukan kajiannya dan mendapatkan analogi yang menarik bahwa hologram jagat raya ini mirip seperti sebuah bioskop. Ada sebuah fakta yang lebih nyata yang diproyeksikan ke dalam jagat raya, ke dalam ruang dan waktu ini. Sehingga seluruh jagat raya, ruang, waktu, dan seluruh isinya, materi dan energi sesungguhnya adalah semu belaka. Kalau kita melihat analogi bioskop, maka kita melihat ada dua jenis yang kita kenal. Yang pertama adalah bioskop dua dimensi. Ini adalah bioskop yang model lama dan sekarang masih kita sering melihatnya. Yaitu ada sebuah rekaman drama atau peristiwa apapun yang diproyeksikan ke layar dua dimensi. Bisa saja dinding besar atau memang layar khusus yang disediakan untuk itu. Maka cahaya yang ditembakkan ke layar itu akan membentuk sebuah gambar yang sesungguhnya itu adalah semu karena hanya proyeksi yang dipancarkan oleh proyektor bioskop itu. Sahabat sekalian, perkembangan teknologi telah mengarahkan kita kepada pemahaman adanya bioskop tiga dimensi. Yaitu layarnya bukan layar dua dimensi atau sebuah dinding yang datar, yang dua dimensi, melainkan ruangan yang tiga dimensi ini. Layarnya adalah cahaya yang ditembakkan di dalam ruangan, kemudian ditimpa oleh cahaya dari proyektor, sehingga memunculkan benda, bisa manusia, bisa pohon, bisa apapun, yang ada di dalam ruangan bersama dengan kita. Sehingga kalau kita ini menonton bioskop tiga dimensi yang holografik itu, seakan-akan kita terlibat di dalam drama atau cerita bioskop tiga dimensi itu bersama dengan aktor-aktor hologram yang semu belaka. Ada di sekitar kita binatang, manusia, atau tumbuhan, pepohonan, dan sebagainya. Tapi kalau kita pegang begini, sesungguhnya adalah semu maya belaka. Oke, sahabat sekalian, detailnya silahkan Anda lihat di episode yang lalu. Tetapi poin penting, kesimpulan sementara yang sudah kita dapatkan bahwa jagat raya ini sangat boleh jadi hanya hologram belaka. Yang menarik kemudian muncul pertanyaan di dalam forum kita yang hari ini kita jadikan topik. Pertanyaannya adalah, kalau semua ini hologram dan kemudian semu belaka dan itu diproyeksikan dari eksistensi Allah yang tunggal, kenapa semua ini menjadi sangat beraneka ragam? Seluruh realitas jagat raya, ada ruang, itu adalah proyeksi dari dirinya. Ada waktu, proyeksi dari Allah juga. Ada materi, ada energi, ada informasi, semua adalah proyeksi dari eksistensi ilahiyah belaka. Jadi pertanyaan pertama, kenapa dari Allah yang tunggal diproyeksikan bisa menjadi sedemikian aneka ragam eksistensi jagat raya ini? Dan yang kedua, yang lebih menarik lagi, dipertanyakan di dalam forum kita. Kalau ini hanya sebuah hologram, semestinya ini adalah sesuatu eksistensi yang mati belaka. Tetapi kenapa kok kita memiliki kesadaran?
Kita ini hidup, kita ini punya kehendak dan memiliki kesadaran bahkan untuk memilih apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita. Oke, sahabat sekalian, adalah sebuah pertanyaan yang menarik yang akan kita kaji dari berbagai sumber, dari dalam Al-Quran maupun secara saintifik pada kesempatan episode kali ini. Untuk menyambungkannya, terlebih dahulu mari kita kutip kembali ayat yang kita jadikan landasan di episode yang lalu, yaitu surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitunatil la sarkiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang berpendar seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendakinya. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini sangat menarik dikarenakan sangat erat, sangat dekat dengan analogi yang sedang kita bahas, yaitu hologram. Alam semesta adalah dunia holografik yang merupakan pancaran cahaya saja. Nah, di ayat ini digambarkan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, di mana digambarkan di situ Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu mencahayai langit dan bumi. Kemudian digambarkan cahaya itu muncul dari pelita yang besar, di mana pelita itu berada di dalam lubang yang tak tembus. Artinya kita tidak bisa mengetahui kondisi sesungguhnya dari pelita itu. Apalagi digambarkan pelita yang misterius itu berada di dalam kaca. Semakin kita tidak bisa memahami dan mengetahui apa dan bagaimana pelita itu. Digambarkan lagi lanjutannya, kaca itu berpendar dengan sendirinya seperti mutiara. Dan kemudian dikatakan bahwa pendaran cahaya itu tidak disebabkan oleh apapun, tidak tersentuh oleh api yang dinyalakan oleh minyak yang penuh dengan keberkahan, yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Jadi semakin misterius, ayat ini menggambarkan kemisteriusan dari pelita yang menjadi sumber cahaya bagi seluruh jagat raya itu. Pelita itu adalah analogi, perumpamaan eksistensi Allah yang memancarkan cahaya untuk seluruh jagat raya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, artinya cahaya yang dipancarkan itu sedemikian beragamnya, spektrumnya tidak berhingga. Kalau kita membaca di dalam fisika dasar terkait dengan spektrum cahaya, kita mengenalnya sebagai Meiji-ku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Padahal antara merah dengan jingga itu ada spektrum yang jumlahnya tidak berhingga. Antara jingga dengan kuning juga tidak berhingga. Antara kuning dengan hijau, dengan biru, dengan nila, dengan ungu, sesungguhnya spektrum itu tidak berhingga. Nurun ala nur. Sesungguhnya cahaya itu berspektrum, di atas cahaya itu masih ada cahaya-cahaya yang lain yang menggambarkan keanekaragaman jagat raya ini sesungguhnya adalah pancaran yang berasal dari pelita itu. Sahabat sekalian, keanekaragaman itu menjadi sedemikian lebar dan sedemikian besarnya ya spektrum yang terjadi
atau persepsi yang terjadi dikarenakan dipersepsi oleh manusia melalui panca indera dengan mata yang serba terbatas dan berbeda-beda kemampuannya pada setiap orang, dengan pendengaran yang berbeda-beda pada setiap orang. Bahkan kita memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadikan banyak sekali eksistensi alam semesta yang tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita cium aromai, tidak bisa dirasakan, tidak bisa kita ketahui kasar halusnya dan seterusnya. Yang semua itu ternyata hanya persepsi, sinyal-sinyal listrik yang sampai ke otak kita. Silahkan dilihat detailnya di episode yang lalu. Pada poin yang pertama ini saya cuma ingin mengatakan bahwa jagat raya yang menjadi proyeksi holografik dari Allah yang tunggal itu kemudian terdispersi menjadi sedemikian beraneka ragam dikarenakan poin pentingnya ada di persepsi kita. Setiap orang mempersepsi secara berbeda-beda. Maka kalau kita analogikan secara pendekatan logis, rasional, dan saintifik, saya ingin menunjukkan sebuah analogi yang menarik, yaitu seekor ikan di dalam akuarium yang dilihat, dipersepsi oleh orang banyak terkait dengan kamera-kamera yang dipasang di akuarium itu dari angle, dari sudut yang berbeda-beda. Ikannya cuma satu di dalam akuarium yang satu itu. Tetapi di kanan ada kamera, di kiri ada kamera, di depan ada kamera, di belakang, di atas, di bawah ada kamera yang mencoba memonitor pergerakan ikan itu. Apa yang terjadi? Kamera ini disambungkan ke monitor di ruangan lain yang tidak terhubung sama sekali dengan ruangan di mana ikan itu berada. Nah, di ruangan lain itulah kita melihat ikan itu dalam sudut pandang 6 sudut pandang yang berbeda karena kameranya ada 6. Di muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Maka setiap gerakan ikan itu akan memunculkan persepsi yang berbeda, gambar yang berbeda pada setiap TV monitor. Di TV monitor 1 kelihatan dari bagian depannya. Ketika ikan itu bergerak, maka yang kelihatan dari monitor 1 adalah kepala yang bergerak. Tetapi di monitor 2 misalnya adalah ekor yang bergerak karena kameranya ada di ujung yang berseberangan. Di kamera yang lain kelihatan sirip kiri, di kamera yang lain kelihatan sirip kanan, dari atas kelihatan sirip bagian atas, bagian bawah, dan seterusnya. Ternyata ikan yang sama, seekor ikan itu kemudian terlihat menjadi 6 ekor ikan yang berbeda. Bahkan mungkin bukan kelihatan ikan dalam arti yang seutuhnya. Dikarenakan cuma kelihatan kepala, ekor, sirip kanan, sirip kiri, dan seterusnya. Sehingga sahabat sekalian, proyeksi monitoring terhadap seekor ikan itu bisa memunculkan gambar yang berbeda dan persepsi yang berbeda, di mana semua gambar itu ternyata semu belaka. Ini bukan ikan yang sesungguhnya, karena ikan itu berada di ruangan lain, di dalam akuarium. Yang kita lihat ini cuma gambar ikan, cuma sinyal-sinyal listrik yang ada di dalam TV-TV monitor itu. Sahabat sekalian, kurang lebih begitulah gambaran saintifiknya. Otak kita ini ibaratnya adalah TV monitor itu. Ada jutaan, ada miliaran TV monitor. Saya, Anda, mereka, dan semuanya penduduk bumi ini mempersepsi sebuah proyeksi holografik yang terjadi di sekitarnya dan memandangnya dengan persepsi yang berbeda-beda. Semua itu tak lebih adalah sinyal-sinyal kelistrikan belaka yang muncul di dalam sirkuit otak kita. Dalam kajian yang lebih mendalam terkait dengan struktur jagat raya ini, kita akan mendapatkan nuansa, realitas, pemahaman, persepsi yang semakin dahsyat. Dikarenakan apa? Dikarenakan hologram itu bukan hanya berupa zat atau materi belaka. Karena jagat raya ini terdiri dari ruang. Apa itu ruang? Anda sulit untuk membayangkan ruang itu.
Kalau kita berada di dalam ruangan, sebuah rumah, kita melihat di situ ada dinding, di atas ada atap, ada lantai. Itu ada cuma batas-batasnya. Ruangan adalah sesuatu yang mewadahi kita. Jagat raya itu terdiri dari ruangan sebagai wadahnya yang sangat abstrak dan sedang menjadi kajian sangat menarik di dalam fisika modern. Ruang itu adalah proyeksi dari eksistensi Allah Azza wa Jalla. Yang semakin abstrak, ruangnya saja abstrak, apalagi membayangkan Allah sebagai eksistensi yang sebenarnya yang diproyeksikan menjadi ruang yang abstrak itu. Yang kedua, waktu. Waktu itu adalah penyusun jagat raya. Tetapi waktu ini adalah proyeksi dari eksistensi Allah Azza wa Jalla. Anda membayangkan waktu itu apa, itu pun sudah sangat abstrak. Apalagi membayangkan Allah, hakikat yang diproyeksikan oleh Allah menjadi waktu itu. Kita tidak bisa membayangkan eksistensi ilahiyah Allah itu dikarenakan membayangkan waktu sebagai proyeksinya saja, kita ini kesulitan. Yang ketiga, energi jagat raya itu adalah proyeksi dari eksistensinya. Yang keempat adalah materi yang mengisi seluruh penjuru jagat raya. Itu adalah proyeksi holografik dari eksistensinya. Termasuk informasi sebagai variabel kelima yang menjadikan alam semesta ini kemudian berdinamika sesuai dengan kehendaknya. Semua itu adalah proyeksi dari eksistensi Allah Azza wa Jalla. Dalam mekanika kuantum itu digambarkan bahwa ruang, waktu, materi, energi, informasi itu muncul dari apa yang disebut sebagai quantum vacuum state. Suatu keadaan vakum dalam skala kuantum. Yang sesungguhnya secara awam boleh saja dikatakan itu sebagai sebuah ketiadaan. Karena tiba-tiba muncul ruang, waktu, materi, dan energi dari sesuatu yang tidak jelas, yang tidak bisa ditebak. Di dunia kuantum, kemunculan segala yang ada, yang eksis ini sungguh tidak bisa ditebak. Tiba-tiba muncul saja menjadi segala yang ada ini. Tiba-tiba kita mendapatkan bayangan seperti sebuah bioskop dari proyektornya di ruang yang berbeda. Di tempat gelap itu menyorot ke ruangan yang juga gelap ini, kemudian dipancarkan ke layar. Spektrum cahaya itulah yang membentuk segala realitas bioskop yang kemudian kita persepsi seakan-akan itu sebuah kenyataan, padahal itu adalah semu belaka. Lubang proyektor itu ibaratnya adalah lubang vacuum state di mana tiba-tiba eksistensi atau fluktuasi kuantum muncul dari sana dan menghasilkan seluruh jagat raya dengan segala isinya itu. Yang menarik kemudian kita membaca di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa segala yang nyata, yang kelihatan, yang bisa dideteksi, atau beyond the universe, yang gaib, yang kita tidak bisa mendeteksinya, itu ternyata berada di dalam sistem yang sama, sistem yang satu, yang disebut sebagai kitab yang nyata. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan semua itu berada di dalam kitab yang nyata. Dan segala kenyataan dalam tanda petik, segala kegaiban yang berada di dalam kitab yang nyata itu, sesungguhnya semua adalah milik Allah. Dan Allah lah tempat kembali semua urusan yang bahkan tidak kita pahami itu. Allah berfirman di dalam surat Hud 123. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah segala yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.
Semua itu berada di dalam kekuasaan, berada di dalam ilmunya. Seperti yang Allah gambarkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 9. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang tampak. Yang maha besar, lagi maha tinggi. Sahabat sekalian, begitulah Al-Quran memberikan informasi, gambaran kepada kita bahwa jagat raya ini adalah pancaran cahaya semata dari Allah yang digambarkan, dianalogikan sebagai sebuah pelita yang misterius. Dan pancaran cahaya ini menghasilkan hal-hal yang kita sebut sebagai nyata, yang kelihatan, ataupun hal-hal yang gaib yang kita sama sekali tidak mampu mengetahui atau mendeteksinya. Tapi semua itu berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya, di dalam ilmunya. Dan semua pancaran cahaya itu kembali bersumber hanya kepada sang pelita. Nah, yang kedua, kemudian pertanyaan yang menarik adalah kenapa pancaran cahaya yang bersifat holografik ini ketika terjadi pada manusia, kita memiliki kesadaran, kita hidup, kita berkehendak, bukan hanya hologram yang mati belaka. Maka kita kembali mengacu ke dalam Al-Quran. Bagaimana manusia ini posisinya terhadap Allah sebagai bagian holografik dari eksistensinya. Allah berfirman di dalam surat Rum ayat 30. Bahwa kita semua ini sesungguhnya tidak lebih diciptakan Allah sebagai bagian dari fitrahnya belaka. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Inilah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dengan sangat eksplisit Allah mengatakan di dalam ayat ini, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang menciptakan manusia mengikuti fitrah Allah itu. Sahabat sekalian, seakan-akan digambarkan di sini bahwa manusia ini adalah proyeksi dari Allah Azza wa Jalla, proyeksi dari fitrahnya. Sifat-sifat ketuhanan itu muncul di dalam diri manusia, mengikuti fitrahnya. Apa saja yang menjadi fitrahnya, maka kita bisa mendapatinya di dalam Asmaul Husna. Allah itu adalah Sang Maha Hidup. Maka apa yang terjadi pada manusia yang diciptakan sebagai atau menurut fitrahnya itu, manusia pun menjadi hidup. Kita adalah proyeksi dari eksistensi ketuhanan itu yang maha hidup, maka kita pun hidup. Allah maha berkehendak, maka kita sebagai proyeksi dari Allah Azza wa Jalla yang maha segala-galanya itu juga menjadi bisa berkehendak. Allah maha mendengar, maka kita juga ikut bisa mendengar. Allah maha melihat, kita pun bisa jadi melihat. Allah maha pencipta, kita pun bisa mencipta, dan sebagainya. Allah memproyeksikan fitrahnya kepada fitrah kita. Fitrah keilahian diproyeksikan menjadi fitrah kemanusiaan. Dia maha tidak terbatas segala-galanya, tetapi kita memiliki serba keterbatasan. Kalau Allah maha mendengar tidak ada batasnya, kita cuma mendengar dengan segala keterbatasan kita. Allah maha melihat dengan tidak ada keterbatasan, kita cuma melihat dengan segala keterbatasan kita. Allah maha pencipta, tidak ada batasnya, apapun yang dikehendakinya terjadi, kita ini bisa mencipta, tetapi dengan kehendak yang terbatas. Karena kita memiliki kekuasaan yang terbatas. Fitrah ilahiyah diproyeksikan secara terbatas kepada makhluknya yang bernama manusia.
Maka sahabat sekalian, termasuk kesadaran yang kita miliki itu sesungguhnya adalah bagian dari eksistensi kesadaran ilahiyah yang diproyeksikan kepada kita semua. Dengan ini kita mendapatkan gambaran bahwa yang disebut sebagai hologram itu atau holografik itu bukan hanya yang bersifat material saja, yang bersifat eksistensi yang mati belaka, energi, materi, ruang, dan waktu, ataupun informasi, melainkan ada sesuatu yang hidup dari Allah yang maha hidup dengan segala sifat turunannya seperti berkehendak, mendengar, melihat, mencipta, dan sebagainya yang juga diproyeksikan kepada kita semua sebagai bentuk kesadaran kemanusiaan kita. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 2 bahwa Dia yang maha hidup itulah yang menularkan, memproyeksikan kehidupannya kepada kita semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus kehidupan makhluknya. Di dalam surat At-Takwir ayat 28 dan 29 Allah menggambarkan bahwa kehendak kita itu sesungguhnya juga berada di dalam kehendaknya. Liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Termasuk di dalam surat Asy-Syura ayat 11 di mana Allah menggambarkan Dialah Tuhan, zat yang maha mendengar, maha melihat, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Oke sahabat sekalian, betapa jelas dan gamblangnya Allah mengajari kepada kita bahwa segala sesuatu ini sesungguhnya tak lebih adalah pancaran belaka dari eksistensi Allah. Eksistensi alam semesta, termasuk eksistensi kita, sesungguhnya hanyalah proyeksi dari hakikat yang sesungguhnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bagaikan sebuah pelita yang memancarkan cahaya, di mana cahaya itu memiliki spektrum yang luar biasa banyaknya, beragam, bahkan bukan hanya yang bersifat syahadah atau ghaib, melainkan juga sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ilahiyah itu diproyeksikan kepada kita semuanya. Oke, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita yang sangat menarik ini, dan insya Allah kita akan terus melakukan eksplorasi ke dalam Al-Quran karena Allah sedang memberikan petunjuk kepada kita semua lewat firman-firman-Nya di dalam kitab suci yang mulia itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.